Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Putri Faradisa, kelas 12 MIPA SMA Cakrabuana. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Spektrum. Spektrum elektromagnetik merupakan rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7 macam gelombang, yaitu yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro diserap oleh suatu benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Yang keempat, cahaya tampak. Memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Yang kelima, sinar UV. Sumber utama yang memancarkan sinar UV ini adalah matahari. Yang keenam, sinar X. Sinar X ini memiliki nama lain yakni sinar ronsen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Oke, mari kita membahas mengenai sumber radiasi di kehidupan. Yang pertama ada matahari. Matahari ini menghasilkan sinar ultraviolet atau sinar UV yang sebenarnya sebagian besar radiasi yang dipancarkan oleh matahari ini akan diserap oleh atmosfer. Namun, bagian yang tidak terserap oleh atmosfer akan jatuh ke dalam bumi. Yang kedua adalah pembakar. Radiasi bertanggung jawab untuk memindahkan panas dari kompor ke dalam panci. Yang ketiga, televisi. Televisi lama memancarkan gelombang sinar X yang dapat dengan mudah diserap oleh tubuh manusia. Namun, pada zaman sekarang ini manusia sudah memanfaatkan LCD sebagai bahan yang lebih ringan dan tidak mudah memancarkan sinar X. Yang keempat, api unggun dan lilin. Saat duduk di sekitar api unggun, kita akan terkena radiasi. Hal yang sama terjadi ketika kita menyalakan lilin. Paparan api juga menyebabkan paparan radiasi. Yang kelima, atau yang terakhir adalah router Wi-Fi. Router Wi-Fi juga memancarkan radiasi elektromagnetik, di mana radiasi semacam ini juga dapat berdampak pada kesehatan manusia. Oke, pembahasan kita yang terakhir adalah aplikasi gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, juga sinyal komunikasi berupa siaran radio dan siaran televisi, juga sebagai pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan di dalam microwave untuk kita memasak atau menghangatkan makanan, juga untuk mendeteksi posisi suatu objek yang dapat diamati. Yang ketiga, sinar infrared atau sinar inframerah. Sinar infrared digunakan untuk remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap juga digunakan sebagai alat medis. Yang keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak ini digunakan sebagai laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis suatu penyakit. Sebagian laser tertentu juga digunakan atau dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet juga dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang yang beredar di dalam masyarakat, mengeringkan tinta dan mesin, dan pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X dalam dunia medis digunakan sebagai alat ronsen. Pada dunia manufaktur, sinar X ini dimanfaatkan untuk mengecek kecacatan suatu produk.
dan mengecek kualitas dari batu dan permata kristal. Yang terakhir ada sinar gamma. Dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Oke, sekian penjelasan saya mengenai gelombang elektromagnetik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.